Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi bersama kami. Saya Baru Alam dan ada rekan Mulyan Sution sesama jurnalis di podcast Kedai Mas Sati. Tentu kali ini kami akan membahas soal Abu Janda. Tahu Abu Janda kan? Saya tahun tanggal 23-nya pernah mengkritisi sosok Abu Janda, bukan karena saya tidak suka sama Abu Janda, tapi kalimat-kalimat yang dilontarkannya dalam suatu kesempatan dan dimuat oleh seorang netizen juga ya, macam berapa enggak, memang tidak pantas menurut saya. Dia mencoba memberikan stigma kepada dua kelompok masyarakat yang ada di Jawa Barat dan di Sumatera Barat sebagai barbar katanya. Nah ini yang menurut saya ini tidak naif lah ya, kata pepatah mulutmu aimannya ya. Saya sudah state itu langsung. Saya amati memang dari sejak zaman Jokowi ini orang ini memang selalu aktif ya, lincah lah ya. Tapi saya nggak tahu beliau ini siapa sebenarnya. Mungkin ada informasi. Saya hanya melihat beberapa tayangan dari video orang lain. Dia disebut adalah buzzer lawan Jokowi. Kemudian ada yang menyebut itu adalah bagian dari operating timnya semua dan hasil kenal dan kalau saya tahu, tapi itu memang belum pernah terjadi ya, karena dia seakan-akan untouchable ya. Kayaknya ada yang bisa nangkep dikit ya kalau dia berbuat salah yang lihai lah. Nah, bahwa kan saya ada videonya yang ketika dia berpakaian dengan kali 5 kali, kemudian ada juga sedang melakukan ritual orang-orang Yahudi ya setempat. Nah, kita bingung ketika dia memposisikan perilaku beragama orang-orang yang ada barbar, yaitu Sumbar maupun Jawa Barat sebagai barbar. Ini kan konotasinya kan sangat membahayakan dari yang saya kenal, saya kebetulan yang banyak tahu di Minangkabau ya, dari kecil saya tahu sangat bertolak belakang. Ini bahaya menurut saya. Apa saya kritik waktu itu dengan kecil. Menurut Anda bagaimana? Apakah sosok ini memang pemain atau memang dia tidak sengaja atau memang ada hal lain yang bisa kita perlu bicarakan? Ya, yang pertama tadi Bang Baru mengatakan orang Janda. Kita kan sebenarnya mengenal dia sebagai Permadi Arya, nama yang dikenal publik ya. Sejak pemerintahan istilahnya Abu Janda istilah. Oh, siapa yang membuat istilah itu? Dia kah atau? Ya, tentu saja biasanya kan yang bersangkutan yang mengenalkan dirinya ya. Begitu sehingga itu menjadi sesuatu yang asik bagi masyarakat. Nah, beliau kan kita kenal pada pemerintahan yang lalu, pada zaman Pak Jokowi dan Kuasa, kita lebih mengenal Permadi Arya ini sebagai tim siluman yang melakukan penyerangan terhadap pihak-pihak yang kontra terhadap pemerintah yang berkuasa pada saat itu, yaitu pembelaan terhadap Presiden Joko Widodo. Jadi Abu Janda dan sejumlah orang lainnya itu berada di depan yang terkait dengan perang opini di media massa, terutama opini yang terkait dengan latar belakang kekuasaan yang dia bela, terutama kekuasaan Pak Jokowi. Itu yang lebih kita kenal perannya selama ini. Jadi dia buzzer waktu itu atau memang bagian suksesnya Jokowi? Saya kira ini perlu diluruskan juga. Soalnya yang saya lihat di belakang ini kan sudah nggak ada lagi era Jokowi dan juga eranya Prabowo. Tapi dia masih terus lincah bermain dengan ini dan bahkan saya bilang offside kemarin ya ketika dia bicara soal barbar. Nah ini saya mengamati di berbagai, saya kenal sama Pak Fauzi Zahar ya, ketua kekerabatan alam dan kawan lihat teman saya juga memang beliau bisa mau kasih kamu lihat juga ya. Ini hampir semua lini dari masyarakat cakupan keluarga Minang, baik Sumatera Barat atau di Riau, bahkan di Aceh pun saya lihat sudah melakukan gerakan sama untuk mempolisikan
perilakunya si Abu Janda ini terkait dengan soal Barat. Gimana nih? Ya, Apa ini bentuk kan kemarahan emosional saja atau rasionalisasi agar memang apa ini sudah klimaks? laporan kepada Baris Polri itu kan sudah dilakukan oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang. Kapan itu? Kira-kira 10 atau 2 minggu yang lalu Iya. ya. Saya Menurut menurut saya 2 minggu yang lalu. secara prosedural masyarakat Minang diwakili oleh organisasi yang resmi terdaftar melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Polri untuk ditindaklanjuti, dan juga ada tokoh masyarakat Minang yang juga melapor, yaitu Andre Rosiade, seorang Ya mantan anggota DPR, pemimpin. anggota DPR dari Gerindra yang Iya. pemilihannya ada di Sumatera Barat, dan juga dilakukan oleh cabang-cabang dari organisasi Minang yang ada di daerah-daerah. Artinya apa? Tingkat akumulasi kemarahan masyarakat terhadap sosok ini kan sudah sangat tinggi ya. Ya. Tapi anehnya kok kita nggak dengar ada upaya atau mungkin sikap dari pihak polisian untuk memberi kabar kepada masyarakat bahwa ini sudah ditindaklanjuti atau mungkin disimpan aja dulu atau bagaimana. Ini mestinya kan ada penjelasan. Khusus ini yang saya amati ya. Saya sebagai orang yang juga ikut mengkritik perilakunya Abu Janda ini pada tanggal 23 Mei dan mengeluh dan beliau. Ini ada kajian bukan melakukan tindakan premanisme terhadap keluarga Bahar dan juga masukkan Abu Janda dalam statementnya yang juga saya anggap sosial ya. Itu bisa menemukan darurat ya keutuhan kebangsaan kita ya. Nah orang-orang seperti ini tidak bisa lagi kita biarkan ya membangun stigma negatif ya. Karena kita tahu Sumatera Barat ini bukan sembarang warga masyarakat. Saya kenal betul dari lain orang kenal dengan adat dengan tidak ada. Adat bahasa negara syarat itu kedua. Tokoh-tokoh Indonesia ini banyak sekali. Nah, pernyataan si Abu Janda ini seperti memancing ya. Apalagi dia berada di suatu tempat di mana di sana ada tempat yang dia menggunakan baju salib. Jadi kan kesannya kan memancing emosi, sara ataupun apa ya? Ini apa? Ucapan yang tidak menyenangkan terhadap suatu situ ya, sara ya. Nah ini Anda melihatnya apakah dia memang sendiri atau ada tim di belakangnya? Kita bingung gini aja. Belum tahu kita masih dia menjadi bagian dari tim sukses Jokowi. Dan sekarang kan udah lain. Kalau kita lihat secara antropologi, tentunya beliau kan sebagai pribadi, oke mungkin itu adalah perilaku pribadi Permadi Arya atau Abu Janda sendiri, tetapi kalau dalam konteks kekuasaan bisa kita analisa bahwa beliau tentunya punya orang-orang yang juga memiliki peran yang serupa untuk membela atau mencoba untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Tentu saja serangan-serangan seperti itu bukan berdiri begitu saja, ada tendensi tertentu yang juga harus didalami oleh kepolisian. Tentunya dalam konteks ini polisi dong yang harus mendalami seperti apa nih motif dan juga tujuan-tujuan yang coba dilakukan oleh seorang Permadi Arya atau Abu Janda ini. Tentu menurut saya ini sudah saatnya polisi punya peran yang penting untuk menggali kedalaman dari maksud dan tujuan dari orang tersebut. Tapi kan udah jelas sikap warga Minang sangat marah ini Mama dan tokoh-tokoh adat ya dari medsos. Mereka ingin Abu Janda dibawa ke tanah Minang, diadili di kepolisian Minangkabau katanya kan. Nah itu memang satu suara Minang lah ya. Saya setuju ya. Ini kalau dia melakukan penghinaan terhadap masalah sekelompok. Apalagi Jawa Barat itu juga dilakukan sama. Ya. Ya. Nah ini Jawa Barat lebih ngeri lagi nih kalau bergerak ya.
Karena ini adalah memancing kerusuhan ya. Yang saya jadi heran tuh, masa sih sudah sekian puluh tahun ini Jokowi 2 periode, sekarang berapa udah 1,5 tahun ya. Sudah 11 tahun kita mengenal siapa atau tidak permati Aceh. Hari ini dia kena macam TikTok ya. Jadi menurut Anda apakah polisi siap atau bisa menangkapnya dan meminta pertanggungjawaban hukum? Yang jelas atau 86 pengaduan ini kan layaknya diproses ya oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan kepada publik bahwa polisi care dan juga punya respon yang bagus terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh IKM, Andre Rosiade, dan pihak-pihak lain. Menurut saya tanpa respon yang segera itu juga akan menjadi pertanyaan bagi publik. Ini kenapa ini kok tidak ada respon yang bagus? Menurut saya kembali ke belakang, sebenarnya juga ada kasus serupa yang juga dilaporkan oleh Pak Yusuf Kala terkait dengan potongan-potongan video. Iya, menurut saya itu kan juga kita nggak dengar nih seperti apa nih kelanjutannya. Kalau saya bedakan dengan Yusuf Kala dengan kasus masalah agama, tapi dengan terjana. Kalau agama ini saya lihat benar memang itu ya. Ini memang benar-benar bercanda tapi kurang ajar. Kalau saya, ini udah kurang ajar. Dengan kasus Kala juga itu bukan soal yang ringan. Betul, teman dia harus dicari. Ada yang mencoba memotong-motong ya kan. Ya justru itu yang membahayakan, sangat membahayakan. Kalau ini nggak roll on, memang kelihatan si Abu Janda ini ngomong. Kalau Pak Yusuf Kala kan yang dipotong oleh pihak-pihak tertentu itu untuk menampilkan kontra terhadap umat agama lain. Justru itu menurut saya kasus yang juga harus menjadi perhatian. Ya bisa, cuman tidak ada dukungan dari masyarakat. Di belakangnya kan. Kalau jangan justru masalah puluhan orang sudah mendukung loh supaya itu dilakukan pengusungan. Kalau saya belum banyak lihat beberapa, tapi dibanding sama Abu Janda nih jauh lebih kelihatan emosi kelompok ya, emosi grup ya, dan mengatakan dulu ada yang nggak pernah saya lihat ya, biasanya pakai pakaian adat segala macam itu datang dan keluar. Nah ini lebih gila. Kalau Pak Yusuf Kala memang ya ada, saya pernah lihat, saya amati memang di sini polisi belum bisa memberikan keterangan progresnya bagaimana. Tapi kalau kasus Abu Janda ini saya yakin ya, ini kalau tidak ditanggapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh oleh pihak kepolisian, akan bisa menimbulkan semacam ketidakkompakan, ada masalah persepsi yang buruk terhadap pemerintah. Atau memang ini masih tes-tes nih, artinya kalau masih bisa dikelola adem ayem, ya udahlah lama-lama juga lupa, begitu. Nah itu yang kita khawatirkan, jangan sampai terjadi eskalasi kemarahan masyarakat Sumatera Barat atau Jawa Barat meningkat, baru nanti diproses. Menurut saya sih lebih bagus ada antisipasi dari awal sehingga itu menjadi concern yang besar terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Apa misalnya langkah yang paling praktis itu dalam laporan dalam ke polisi. Mereka minta polisinya pun kalau bisa dipindahkan pemeriksaan di Sumatera Barat. Menurut saya lokusnya kan di Jakarta, Bang. Ya di Jakarta dong, nanti kalau di sana mungkin juga akan muncul penghakiman itu kan juga tidak elegan, begitu loh. Ya di sini lah. Kan pusat reskrim itu kan di Jakarta, Bareskrim gitu loh. Ya di sini yang harus protes. Menurut para ketua adat, ya nggak boleh begitu kan, atau hukumnya harus ditegakkan. Ini adalah domainnya para ketua adat ya. Mereka merendahkan martabat para ketua adat dengan orang barbar. Ini kan nanti dibaca justru barbar itu kan harus dibuktikan secara hukum, gitu loh ya. Yang kita khawatirkan jangan sampai nanti orang main hakim sendiri. Karena itu kalau ada saluran hukum yang menjadi penetrasi dari persoalan-persoalan itu kan lebih bagus. Begitu menurut saya. Jadi kita
harus bertumpu kepada asas Ya, oke. legalitas. Tapi dalam praktek kita lihat banyak orang seperti Abu Janda ini. Kita lihat di kasus yang Greek ya. Jadi ada beberapa orang merasa ini untouchable ya. Oke. Jadi tidak bisa dia disentuh itu. Saya pun agak aneh ya. Kemarin kasus di Medan ada orang preman Gembong itu langsung ditangkap polisi ya. Judulnya ketemu dalam. Nah, tapi dalam kasus ini kok lambat ya. Apa yang menjadi penyebabnya? Atau memang mereka memang bagian dari sistem, memang dibikin sebagai perpanjangan tangan ya untuk mengacau ya. Kalau ada gangguan-gangguan terhadap kepentingan kelompok tertentu, pakailah tangan mereka ya. Ini nggak suatu yang dari ya. Kalau dalam dari organisasinya sedang itu kayak di mafiosi ya. Dulu saya pernah belajar tentang organisasi ini, termasuk Mio Sudarsono. Jadi kalau kita bicara mafiosi, biasanya ada sub underbo, itu selalu ada di mana-mana. Di perpanjangan tangan kan. Jadi adalah ini biasanya kekuasaan kolegal tidak mau tas langsung pakai yang ini. Bukan kesempatan. Pertanyaan kita, kalau ini sudah merasa mengganggu sistem kenyamanan dan keamanan masyarakat, apakah kita bisa toleran? Ya, apa fungsi polisi? Kita lihat di Medan sekarang kan, hampir sebagian besar kita dengar beritanya butuh di mana-mana kan, nggak aman. Ada yang namanya rakyat besi ya, narkoba, masyarakat pun dia kan. Terus kita bertanya, aparat itu fungsinya apa? Kayak bingung kita kan. Nah, beda dengan di sini mungkin lebih cepat. Tapi kalau di daerah khususnya Medan, di kota Medan, kota tempat kita lahir, itu belakang ini makin semuanya. Semua viral just. Jadi kasus yang kemarin pemukulan oleh 2 orang kakak beradik terhadap 2 orang yang naik sepeda motor, suami istri, orang hamil, satu hamil itu kan viral di media sosial. Sehingga respon dari pihak kepolisian pada akhirnya sangat cepat untuk memproses dan melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Menurut saya pada akhirnya kan masyarakat punya justifikasi, viral justice. Nah begitu juga mungkin dengan kasus-kasus yang pencurian besi untuk dan lain menurut saya. Sampai kuburan juga diimbas. Aduh, kan mengerikan sekali gitu. Masa dan ada operasi narkoba, rakyat kampung membantu supaya jangan terjadi operasi bandar narkoba. Jadi banyak pilihan-pilihan yang sesat yang dilakukan oleh masyarakat ya. Padahal ini udah nggak benar. Nah ini yang saya katakan, kita ini dalam distorsi penegakan hukum ya. Atau pernah kita bahas darurat keadilan ya, darurat kemana mendekat. Jadi Anda melihat apakah ini tanda-tanda Indonesia masih hadir di 2030 nanti, atau memang kita mungkin akan menjadi bentuknya masing-masing ya 2030. Karena saya dengar tadi Ebenezer Wamen dan dia bilang hati-hati bulan depan ke Pak Prabowo, akan ada gerakan besar yang bisa melakukan. Nah ini kan juga artinya di mana-mana kalian di masa itu suara-suara yang miring semuanya, maka karena dolar naik. Nah, saya balik lagi ke persoalan si Ali Permadiannya. Apakah dia membaca situasi ini hingga dia enak saja dengan kampung dan mengandung tangan sendiri? I don't know. Ya, kalau orang yang merasa dirinya kuat, untouchable, tentu saja dia dapat berperilaku di luar dari sistem. Artinya ada koridor-koridor yang mungkin bisa memproteksi peran dia, sehingga dia merasa kalaupun ada ancaman atau teriakan dari pihak lain, ya itu akan sendirinya juga akan reda. Begitu kan pikiran dia kan. Orang yang mungkin tidak punya kekuatan ya dia akan laku. Tapi kalau orang yang punya kekuatan bisa jadi itu menjadi satu faktor yang membuat dia menjadi defense. Saya pendapat memang kita sedang mengalami fase-fase ya yang penuh dengan tantangannya. Dan kasus Parmadi Arya ini menurut saya satu contoh bagaimana mulutmu harimaumu dan terjadi ya. Ini kita tunggu, mudah-mudahan proses hukumnya bisa berjalan dengan baik, karena bagaimanapun juga negara kita ini adalah negara Pancasila. Kita membutuhkan kerukunan antarumat beragama, suku, jika kita tetap ingin Indonesia tetap bersatu dan bangkit. Itu dari saya dan kami di
studio podcast Kedai 51 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa episode berikutnya yang menarik lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.